Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pemenuhan kebutuhan istirahat tidur. Ya, ini adalah pendahuluan ya. Jadi kenapa istirahat dan tidur itu sangat penting bagi kesehatan dan apa kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar ya yang nanti berkaitan dengan kesehatan ibu hamil ya. Jadi untuk orang sakit juga kemudian kelompok khusus ya, misalnya bayi, kemudian ibu yang baru melahirkan itu membutuhkan istirahat ya, dan juga tidur yang lebih banyak daripada biasanya. Karena sel-sel tubuh yang perlu untuk dilakukan perbaikan ya, dan juga ada kondisi tertentu memang sel-sel tubuh perlu untuk bertumbuh ya yang lebih pesat daripada biasanya ya. Ini biasanya terjadi pada umur tertentu pada bayi. Nah, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi dengan baik, maka akan terganggu fisiologis tubuhnya dan atau akan mempengaruhi kondisi homeostasis di dalam tubuh. Sehingga hal ini pentingnya peran tenaga kesehatan. Ya, ini adalah submateri yang akan kita bahas ya. Yang pertama berkaitan dengan definisi istirahat, kemudian konsep tidur, fungsi tidur, tahapan dari tidur, kebutuhan dari tidur, dan yang terakhir adalah dampak apabila kurang tidur dan bagaimana cara untuk mengatasi kurang istirahat atau kurang tidur. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi istirahat ya. Ini ada sumbernya ya. Jadi istirahat di sini merupakan suatu kondisi di mana tubuh menurunkan keadaan beraktivitasnya untuk mendapatkan perasaan segar kembali. Jadi ini adalah mekanisme fisiologis di dalam tubuh ya, agar tubuh dapat merilekskan kembali sehingga fungsinya dapat didapatkan kembali setelah mengalami recovery dengan istirahat ya. Jadi istirahat tidak mesti tidur ya, tapi apabila tidur sudah dikatakan dia istirahat ya. Ini nanti bedanya. Jadi istirahat di sini dia santai secara fisik ya, bebas dari kecemasan, juga tenang secara fisik ya. Dan ini tujuannya untuk merasakan kesegaran ya. Jadi sekali lagi istirahat di sini tidak harus tidur, tapi benar-benar tubuh itu bisa rileks ya, bisa segar kembali sehingga bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, jadi istirahat berarti suatu keadaan tenang ya tadi. Tenang, rileks, tanpa tekanan emosional dan bebas dari perasaan gelisah. Nah, istirahat di sini untuk merecovery terkait kondisi fisik juga psikologisnya. Jadi, istirahat di sini bukan berarti tidak melakukan aktivitas sama sekali ya. Kadang jalan-jalan juga bisa dikatakan suatu bentuk istirahat, jalan-jalan santai. Intinya tanpa adanya tekanan yang berlebihan pada fisik maupun psikologis. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa istirahat tidak hanya tidur ya, santai juga masuk ke istirahat. Kemudian perubahan aktivitas yang tadinya melakukan aktivitas yang membutuhkan banyak energi, kemudian lebih santai, itu juga bagian dari aktivitas. Di sini juga dapat menghilangkan segala tekanan-tekanan kerja atau masalah-masalah lainnya yang tentunya tadi ya berkaitan dengan kondisi psikologisnya. Nah, kemudian untuk istirahat di sini contohnya adalah berjalan atau jalan-jalan ya dengan menghirup udara segar. Kemudian bisa juga malah bermain tenis. Loh, kok malah bermain tenis ya? Nah, ini bisa saja dilakukan untuk orang-orang yang biasanya bekerja menggunakan
dengan konsentrasi yang sangat tinggi, ya, misalnya bermain dengan angka-angka atau lebih banyak menggunakan logika saat bekerja, ya, dan itu lebih banyak memakan glukosa otak daripada hanya beraktivitas fisik. Jadi bermain tenis di sini meskipun membutuhkan energi yang banyak, tetapi dia bagian dari istirahat, ya, karena tadi dia energinya lebih sedikit dibandingkan aktivitas harian yang biasanya dia lakukan, ya. Kemudian menjernihkan pikiran. Nah, ini misalnya bisa dengan kalau agama Islam, ya, bisa dengan berzikir, ya. Kemudian bisa juga kalau misalnya kita menenangkan diri melihat pantai, kemudian jalan-jalan ke gunung, lihat pemandangan yang bagus gitu, ya. Nah, ini semuanya dapat menenangkan seluruh otot-otot tubuh, ya, merilekskan, ya. Ini disebut sebagai istirahat. Jadi menurunkan aktivitas fisik dari biasanya atau merubah pola aktivitasnya menjadi lebih menyenangkan. Seperti tadi misalnya biasanya bekerja dalam tekanan, menggunakan konsentrasi tinggi. Kemudian salah satu bentuk istirahatnya justru dengan berolahraga, yaitu bagian dari untuk menenangkan psikisnya, ya. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara mengenai konsep tidur, ya. Jadi tidur di sini merupakan suatu kondisi istirahat yang disertai oleh keadaan penurunan kesadaran dan tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi tidur adalah merupakan bagian dari istirahat, di mana istirahatnya di sini dengan tubuh itu mengalami penurunan kesadaran. Jadi tidak sadar gitu, ya, dan tentunya tidak melakukan aktivitas apapun. Dan tidur ini lebih untuk mengistirahatkan seluruh komponen tubuh, ya. Jadi tidur di sini merupakan status perubahan kesadaran, ya, ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan itu menurun, ya. Dan karakteristiknya, ya, atau ciri-ciri tidur ini ditandai dengan adanya aktivitas fisik yang minimal, bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian untuk tingkat kesadaran bervariasi. Ada yang tidur sama sekali misalnya ada suara berisik gitu, ya. Dia tidak sadar sama sekali, tidak terbangun sedikit pun, tidak terganggu. Ada juga yang bunyi sendok jatuh misalnya langsung terbangun. Nah, jadi tingkat kesadarannya ini sangat bervariasi, dipengaruhi oleh umur, kemudian juga penyakit, ya, dan juga keadaan psikologis serta keadaan fisik seseorang. Itu yang paling berpengaruh. Ya, tadi berkaitan dengan perubahan proses fisiologis tubuh. Tadi misalnya sedang sakit, sedang tidak sakit. Nah, itu berbeda untuk respon tubuhnya saat tidur. Penurunan respon terhadap stimulus eksternal. Nah, ini berkaitan dengan keadaan fisiologis tubuh, ya. Kemudian berkaitan dengan tidur, bahwa hampir sepertiga dari waktu kita digunakan untuk tidur. Kenapa hampir sepertiga? Karena idealnya istirahat yang cukup kan 7-8 jam, ya. Berarti kan itu sudah sepertiga dari waktu kita dalam satu hari. Nah, hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa tidur dapat memulihkan atau mengistirahatkan fisik setelah seharian beraktivitas. Kemudian juga bisa mengurangi stres dan kecemasan, serta dapat meningkatkan kemampuan dan konsentrasi saat hendak melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi memang banyak penelitian yang menyebutkan bahwa cukup tidur itu sudah dapat meningkatkan kinerja otak, ya. Jadi memang untuk kebutuhan tidur itu harus benar-benar diperhatikan. Tidak hanya otak, ya, juga organ-organ vital yang lain, ya. Itu juga perlu istirahat. Ya, studi menunjukkan di mana setelah kita bangun dari tidur yang cukup, otak kita kembali berfungsi dengan sangat baik, ya. Ini jelas, ya, karena kan saat kita terjaga, otak itu memegang peranan yang sangat penting. Nah,
maka idealnya tidur itu harus cukup, tapi juga perlu diperhatikan adanya kualitas yang baik, tidak hanya kuantitas ya. Kita juga membutuhkan kualitas ya. Kalau misalnya kita dalam kondisi istirahat ya, tidurnya hanya 2 atau 3 jam dan kita belum merasakan adanya kualitas yang berdampak pada keadaan kita, misalnya kalau tidurnya cukup kok kualitasnya juga baik ya, itu akan berdampak pada setelah bangun itu lebih sehat kembali. Selanjutnya adalah fungsi tidur ya. Jadi tidur itu sangat membantu untuk perbaikan jaringan tubuh ya, terutama saat tidur itu dalam kondisi NREM ya. Jadi non rapid eye movement, ini tahapan-tahapan tidur ya. Nanti selanjutnya akan dijelaskan terkait tahapan tidur. Kemudian pada kondisi ini ditandai dengan fungsi biologis itu menurun. Misalnya terjadi penurunan denyut jantung, penurunan frekuensi pernafasan, tekanan darah otot gitu ya. Selanjutnya pada saat tidur ini akan terjadi pelepasan hormon pertumbuhan atau growth hormone ya. Jadi ini berfungsi untuk perbaikan juga pembaruan dari sel-sel epitel dan juga sel-sel otak ya. Apalagi pada anak-anak ya, ini sangat diperlukan sekali ya. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu dapat menurunkan langsung laju metabolisme basal ya. Laju metabolisme basal di sini berfungsi untuk menghemat energi di tubuh ya, sehingga kalau metabolisme basalnya menurun, otomatis ini juga akan mengurangi dari kinerja sel, utamanya kinerja dari mitokondrianya. Selanjutnya dapat memulihkan keadaan kognitif ya, yaitu kemampuan otak dalam berpikir ya, karena di sini terjadi perubahan aliran darah ke otak ya, dimana saat tidur otak dan juga badan berada dalam kondisi yang sejajar, sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan oksigen ke sel otak dan juga dapat melepaskan hormon epinefrin ya, dan tentunya dapat meningkatkan dapat meningkatkan kapasitas otak untuk menyimpan memori dan juga berfungsi dalam peningkatan proses belajar ya. Ini kaitannya dengan pelepasan hormon epinefrin tadi. Nah, apabila terjadi gangguan perilaku ya dan emosional seperti suasana hati, kemudian juga terjadinya penurunan memori, adanya perasaan bingung dan curiga. Nah, dengan tidur nanti setelah bangun tidur ya, semua ini bisa teratasi karena memang tubuh terutama otak melakukan recovery. Nah, saat ini kita akan mempelajari terkait fisiologi tidur ya. Jadi tidur ya, tadi sudah sedikit saya jelaskan, merupakan suatu mekanisme fisiologis tubuh ya, yang intinya sebenarnya diatur oleh dua hal ya, yaitu yang pertama berkaitan dengan sleep homeostasis dan yang kedua adalah irama sirkadian. Nah, berkaitan dengan sleep homeostasis, di sini merupakan kondisi tubuh di mana tubuh mempertahankan keseimbangannya ya, tadi seperti tekanan darah, suhu tubuh, juga keseimbangan asam dan basa. Jadi jumlah tidur dalam semalam ini diatur oleh sistem ini. Nah, kemudian saat kita bangun, pengaturan keseimbangan tidur mulai terakumulasi sampai dengan sore hari ya. Jadi
ada penelitian yang mengatakan bahwa salah satu hal yang mempengaruhi kondisi ini adalah adenosin, hormon adenosin ya. Jadi ketika saat kita terjaga, kadar hormon adenosin dalam darah terus meningkat, sehingga hal ini dapat mengakibatkan rasa ingin tidur juga bertambah ya. Sebaliknya, saat tertidur, kadar adenosin menurun ya. Kemudian berkaitan dengan irama sirkadian ya. Jadi ini merupakan siklus perubahan secara biologis yang diatur oleh otak selama 24 jam ya. Untuk pusat kontrol irama sirkadian ini terletak pada bagian ventral anterior hipotalamus yang letaknya adalah di suprachiasmatic nucleus ya. Kemudian berkaitan dengan susunan saraf pusat yang mengadakan kegiatan sinkronisasi ya, terletak pada substansi ventriculoreticularis medulla oblongata ya, yang disebut sebagai pusat tidur. Nah, bagian susunan syaraf pusat yang menghilangkan desinkronisasi terdapat pada bagian rostral medulla oblongata, disebut sebagai pusat penggugah ya, atau disebut dengan arousal state. Nah, di diagram ini dijelaskan terkait pusat pengaturan aktivitas kewaspadaan dan tidur ya. Ini letaknya adalah di mesencephalon dan juga bagian atas pons ya. Nah, yang pertama adalah untuk reticular activating system ya, atau disebut dengan RAS ya. Ini berlokasi pada bagian batang otak teratas ya. Jadi RAS ini dipercayai terdiri dari sel khusus ya, yang dia dapat mempertahankan kewaspadaan dan tidur ya. Selain itu, RAS juga dapat memberikan rangsangan visual ya, pendengaran, nyeri, dan perabaan ya. Juga dapat menerima stimulasi dari korteks cerebri ya, termasuk rangsangan emosi dan juga proses berpikir ya. Jadi neuron-neuron dalam RAS ini akan melepaskan hormon ya, yang disebut dengan katekolamin ya, seperti misalnya ada norepinefrin dalam keadaan sadar ya. Ini bagian dari bentuk kewaspadaan ya. Saat tertidur, maka kadang kita masih bisa terbangun ya apabila ada kondisi-kondisi yang mengancam, seperti misalnya adanya guncangan ya, tiba-tiba kita bisa bangun, atau bunyi-bunyi yang mengganggu ya. Itu bagian dari kewaspadaan dari tubuh ya. Kemudian demikian juga pada saat tidur ya, ini kemungkinan disebabkan adanya pelepasan serum serotonin ya dari sel khusus yang berada di pons dan batang otak bagian tengah, yaitu bulbar synchronizing region atau BSR ya. Ini BSR. Untuk hal ini tergantung dari keseimbangan impuls yang diterima di pusat otak dan juga sistem limbik ya, berkaitan dengan fungsi BSR ini. Sistem pada batang otak yang mengatur siklus atau perubahan dalam tubuh dipengaruhi oleh RAS dan juga BSR ya. Untuk BSR ini dia akan merupakan neurotransmitter ya, untuk otak merilis ya hormon dopamin, hormon serotonin, dan juga hormon melatonin ya. Di sini ada hormon yang berpengaruh untuk penenang, mengatur tidur, juga pendukung tidur. Jadi untuk
RAS ini berkaitan dengan kondisi tubuh untuk melakukan kewaspadaan, sedangkan BSR ini dia berpengaruh pada kondisi tubuh untuk tidur benar-benar dalam kondisi terlelap seperti itu. Nah, ini untuk hormon yang kebalikannya ya, yang menghambat rilisnya dopamin, serotonin dan juga melatonin, ada hormon norepinefrin, asetilkolin ya. Ini sifatnya penjagaan tadi ya. Dia yang dirilis oleh berkaitan dengan sistem RAS tadi ya. Nah, ini tadi berkaitan dengan ritme sirkadian ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini berlangsung selama 24 jam ya, berkaitan dengan ritme ini, jam biologis tubuh ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada tadi cahaya, temperatur, aktivitas sosial, juga aktivitas kerja, di mana dia akan mempengaruhi kondisi fisiologis dari tubuh kita ya. Baik, untuk bahasan selanjutnya kita akan mempelajari terkait gelombang otak ya. Jadi ini adalah frekuensi gelombang otak yang berkaitan dengan kondisi kita saat tidur ya. Jadi pada tahapan tidur ya, terjadi perubahan gelombang otak ya, dari kondisi beta, kondisi alfa, kondisi theta, kondisi delta. Nah, pada kondisi frekuensi seperti ini ada masa-masa di mana otak itu bisa untuk dipengaruhi. Maksudnya kita berikan sugesti positif. Nah, Anda mungkin pernah dengar istilah hipnosis ya. Itu memanfaatkan gelombang otak. Jadi kondisi saat dimana tubuh itu belum benar-benar tidur, tetapi otak dalam kondisi rileks, sehingga sugesti itu mudah untuk masuk. Termasuk juga saat kita belajar ya, sebaiknya juga memperhatikan gelombang otak kita itu sedang dalam kondisi yang mana. Oke, yang pertama adalah kondisi beta. Ini gambaran dari gelombang otaknya ya. Jadi frekuensinya pendek-pendek ini ya. Jadi saat kita dalam kondisi terjaga, keadaan benar-benar sadar ya, kita dalam kondisi beta ya. Ketika Anda sedang membaca ini, ketika Anda sedang mengikuti mata kuliah ini, kamu dalam kondisi gelombang beta. Jadi untuk siklusnya adalah 14 sampai 30 ya, 30 gelombangnya ya. Ini untuk satuan gelombangnya. Kemudian kondisi berikutnya adalah kondisi alfa. Jadi kondisi alfa di sini kondisi saat otak itu rileks ya. Jadi saat kita beristirahat ya. Jadi bukan berarti kita tidak melakukan aktivitas apapun. Intinya saat kita memposisikan diri untuk rileks ya, misalnya dengan mendengarkan musik, mendengarkan acara TV yang membuat kita tenang, kemudian meditasi di sini seperti misalnya saat kita sedang beribadah ya. Ini adalah kondisi alfa ya, gelombangnya sekitar 8 sampai 13 ini satuannya CPS ya. Kemudian kondisi berikutnya ya, kondisi terjaga, kondisi rileks. Selanjutnya adalah kondisi antara sadar dan juga tidak sadar, atau sebelum kita tertidur gitu ya.
Jadi theta ini kondisi sebelum tidur dan kita semi sadar ya. Ini disebut juga dengan status hipoidal ya. Jadi pada kondisi theta di sini untuk sugesti-sugesti positif bisa kita berikan di kondisi ini ya. Kemudian untuk frekuensi selanjutnya adalah delta ya. Jadi untuk kondisi delta di sini adalah kondisi tidur ya. Jadi saat otak itu benar-benar mengistirahatkan diri. Nah, jadi pada kondisi delta di sini sudah tidak bisa untuk menerima informasi kembali ya. Jadi kondisi yang paling mudah untuk diberikan informasi baru sebenarnya adalah pada kondisi theta. Mulai alfa sebenarnya sudah bisa masuk ya untuk saat kita benar-benar relax gitu ya. Untuk diberikan beberapa informasi yang bermanfaat ya. Maka saat kita akan belajar sebaiknya hindari kondisi saat kita terlalu fokus ya, juga saat kita terlalu lelah, hindari itu ya, agar gelombang otak bisa dengan mudah untuk menyesuaikan diri. Berikutnya kita akan pelajari berkaitan dengan tahapan tidur ya. Jadi tahapan tidur intinya akan melalui dua perubahan kondisi tidur ya. Yang pertama kondisi tidur yang disebut dengan rapid eye movement atau REM ya. Jadi dimana saat terjadi REM ini terjadi pergerakan bola mata, otot melemah, terjadi respirasi irreguler, kemudian peningkatan sekresi lambung, juga terjadinya peningkatan metabolisme. Kemudian untuk tahapan berikutnya adalah berkaitan dengan kondisi NREM ya, non rapid eye movement atau tidur gelombang lambat ya. Nah, untuk NREM ini dibedakan ya atau meliputi 5 tahapan ya. Ini saya kurang menuliskan satu lagi. Ada 5 tahapan NREM ya. Tahap pertama di sini adalah NREM 1 ya. Tahap ini adalah transisi ya dari keterjagaan saat kita sadar menjadi tidur ya. Yang dicirikan dengan kita mengantuk ya. Jadi tahap ini biasanya berlangsung selama berapa menit ya. Kira-kira ya sekitar ya 2-5% dari waktu tidur normal. Ini pada kondisi ini kita masih ya sudah mulai mengantuk ya. Kondisinya antara terjaga dan tidur, kita rileks namun juga sadar akan sekitar ya. Kemudian untuk ketegangan otot dan juga hentakan otot masih dapat terasa, dan pada kondisi ini juga kita dapat terbangun dengan mudah dengan adanya rangsangan yang sangat minimal ya. Misalnya karena digigit nyamuk gitu ya, atau bunyi notifikasi WA yang cuma ting gitu ya, itu kadang juga masih bisa bangun ya. Kemudian tahapan yang kedua adalah non rapid eye movement kedua ya. Jadi ini disebut dengan fase tidur ya. Pada kondisi ini kita sudah tidur namun masih dapat terbangun dengan mudah. Jadi untuk derajat ketidaksadarannya sekitar 50-55% dari lamanya kita tidur ya. Ciri-cirinya pada tahapan ini adalah untuk tonus otot dan juga aktivitas cerebral sudah mulai menurun ya. Ini pada tahap kedua. Selanjutnya untuk tahap ketiga ini kondisi tertidur biasanya saat kita tidur dalam ya. Kondisinya sudah tidur dalam, ini sudah tidak mudah dibangunkan. Kemudian derajat kesadaran hingga 10% dari total kita tidur ya. Jadi sebenarnya untuk tidur dalam itu, nah ini yang disebut dengan tidur yang berkualitas. Jadi untuk tidur dikatakan kuantitasnya cukup juga berkualitas kalau melalui proses-proses tahapan ini semua ya. Jadi kalau
kita tidur pada tahap 3-nya ini kurang, nanti akan mempengaruhi kualitas tidurnya ya, karena memang kita harus melalui proses yang namanya tidur dalam, itu ya, tidak mudah dibangunkan gitu ya. Kira-kira 10% dari lamanya tidur ya. Kondisi di NREM 3 ini gelombangnya delta ya, tadi sudah saya jelaskan untuk gelombang-gelombang otak. Di tahap 3 ini memasuki gelombang delta, juga dia disebut dengan tidur gelombang lambat, dan ini merupakan tahapan transisi menuju ke tahapan 4 ya. Nah, untuk tahapan 3 ini dapat berlangsung sepertiga ya, ini sepertiga hingga setengah dari waktu malam ya. Ya 10% lah kira-kira ini ya. Selanjutnya untuk tahapan keempat ya, di sini sudah derajat tidur dalam ya, hampir sama cirinya dengan gelombang 3. Dengan tahapan 3 ya. Gelombangnya delta, sangat tidak mudah dibangunkan, terjadi perubahan fisiologis mencakup penurunan nadi, pernafasan, tekanan darah, metabolisme ya, dan juga metabolisme ya. Untuk derajat kesadaran ini 10% dari total tidur ya. Jadi ini tidurnya sudah sangat nyenyak ya, kemudian gelombangnya juga sudah continue, sudah stabil ya. Gelombangnya masih delta ya, jadi hampir sama dengan tahapan 3. Ciri khasnya terjadi penurunan metabolik ya, dan juga temperatur tubuh itu menurun ya. Ciri-ciri khususnya adalah terjadi penurunan fungsi tubuh ke tingkat terendah ya. Untuk lamanya ini tadi ya, bisa 10% dari total waktu tidur. Baik, untuk tahapan yang kelima ini keadaannya mirip dengan REM ya, yang berselang dengan tidur NREM terjadi ya. Jadi kondisi mau terbangun ya, ini terjadi desinkronisasi aktivitas dalam periode yang panjang bergantian dengan periode aktivitas yang serupa dengan saat terjaga ya. Jadi tandanya ya, tanda-tanda vital tidak beraturan, muncul atonia ya, tidak adanya kontraksi ya dari otot, dan individu dapat mengalami peningkatan frekuensi mimpi ya seiring mendekati pagi atau mendekati waktu tidur. Nah, ini umumnya 25% dari waktu tidur total. Jadi sebenarnya saat kita bermimpi itu ya kondisi saat kita mau sadar gitu ya, dan itu terjadi di tahap ke-5. Baik, ini adalah gambaran dari tahapan tidur yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada 5 tahap ya, tahap 1 sampai dengan tahap 5. Nah, pada intinya ini menurut Guyton ya, di bukunya tahun 2011, sebenarnya secara umum untuk tahapan tidur itu ada 2 tahapan sebenarnya ya. Jadi yang pertama tidur gelombang lambat ya, di mana tahap tidur gelombang lambat ini terjadi begitu tenang dan dapat dihubungkan dengan penurunan tonus pembuluh darah perifer ya, dan juga fungsi-fungsi vegetatif dari tubuh ya. Nah, pada tidur gelombang lambat ini juga terjadi mimpi ya. Juga pada tahapan ini kita tidak bisa mengingat ya. Sedangkan pada tidur tahapan REM tadi yang kita masih kondisi agak sadar ya, lebih sering melibatkan aktivitas otot tubuh. Kemudian untuk tipe yang kedua adalah berkaitan dengan tidur dengan pergerakan mata yang cepat ya. Jadi sepanjang tidur malam yang normal, tidur REM ini berlangsung 5-30 menit ya, dan biasanya muncul rata-rata setiap 90 menit. Nah, apabila seseorang di sini sangat mengantuk ya, setiap tidur REM berlangsung singkat dan bahkan mungkin tidak ada sama sekali ya. Sebaliknya, sewaktu orang menjadi semakin lebih nyenyak ya sepanjang malam, untuk durasi tidur REM-nya juga semakin lama. Nah, ini yang berkaitan tadi dengan kondisi tidur REM ya, ini ya. Kondisi tidur REM, gambaran di bawah.
Ini biasanya disertai dengan mimpi yang aktif ya, juga adanya pergerakan otot tubuh yang aktif ya. Kemudian juga seseorang lebih suka dibangunkan oleh rangsangan sensorik ya, terutama tidur gelombang lambat ya. Namun orang-orang dapat terbangun secara spontan di pagi hari sewaktu episode REM ya, misalnya hanya dengan mendengar suara ayam berkokok atau ya alarm gitu ya. Kemudian untuk tonus otot ya. Nah, tonus otot di seluruh tubuh sangat berkurang dan ini menunjukkan adanya hambatan yang kuat pada area pengaturan otot di spinal ya, atau disebut dengan muscle atonia. Nah, untuk frekuensi denyut jantung. Nah, frekuensi denyut jantung pada pernafasan juga biasanya menjadi irregular dan ini merupakan sifat dari keadaan tidur dengan mimpi ya. Kemudian walaupun ada hambatan yang sangat kuat pada otot-otot perifer ya, di sini masih dapat timbul pergerakan otot yang tidak teratur ya. Keadaan ini khususnya mencakup pergerakan mata yang cepat. Nah, kemudian pada kondisi tidur REM juga otak menjadi sangat aktif dan metabolisme di seluruh otak juga bisa meningkat ya sebanyak 20%. Oke, untuk ringkasannya ya, secara ringkas ya, intinya tidur REM merupakan tidur saat otak benar-benar dalam keadaan aktif ya. Namun aktivitas otak tidak disalurkan ke arah yang sesuai ya. Tujuannya apa? Agar orang itu siaga penuh terhadap keadaan sekelilingnya sehingga orang tersebut benar-benar tertidur ya. Kemudian untuk fase tidur REM ya, neuron kolinergik di pedunculopontin ya, dan juga adanya lateral dorsal tegmental nucleus ya. Ini dapat mengaktifasi sinyal hipotalamus kortal dan juga atonia dengan mengeluarkan neuron di medula ventromedial yang dapat menghambat motor neuron. Nah, selama tidur REM, fase REM ya, neuron monoamin berupa locus coeruleus ini ya tidak teraktivasi ya, sehingga dapat mengurangi eksitasi dari motor neuron oleh norepinefrin dan juga serotonin ya. Ini untuk siklus REM ya, dan juga NREM-nya ya. Ini untuk kebutuhan tidur ya. Jadi terjadi perbedaan ya pola tidur anak sampai dengan lansia ya. Pada tahapan neonatus ya, yaitu usia 0 sampai 3 bulan, kebutuhan tidur anak atau bayi itu lebih tinggi daripada yang lebih tua ya. Jadi sekitar 16 jam ya, hampir sehari tidur ya. Jadi ya setengah hari lebih gitu ya. Kemudian saat usia 3 bulan sampai 2 tahun kira-kira 15 jam ya untuk tidur siang, juga tidur malam ya. Untuk balita usia 2 sampai 5 tahun 12 jam ya. Setelah 3 tahun sering tidak tidur siang. Intinya paling tidak membutuhkan waktu sekian ya. Untuk usia prasekolah ya, di bawah 7 tahun kira-kira 12 jam. Tidur siang tidak pasti ya, bingung tengah malam ya, kemudian tertidur lagi. Jadi pada usia prasekolah memang wajar kalau misalnya pada malam hari itu kondisinya sering terbangun gitu ya. Dan untuk usia sekolah, beberapa anak bahkan menolak untuk tidur ya. Pada remaja kira-kira 7,5 jam per hari karena terjadi peningkatan aktivitas ya. Untuk dewasa muda 6 sampai 8,5 jam per hari, di mana kondisi REM-nya ini lebih lama ya. Dan untuk dewasa menengah, waktu tidur makin menurun ya, sehingga dapat mengakibatkan stres dan juga insomnia. Kemungkinan ini berkaitan dengan beban ya, beban hidup yang lebih bertambah, tanggung jawabnya juga semakin bertambah ya.
Dan pada usia lansia ini remnya singkat, ya, berkaitan dengan perubahan hormonal, ya, sehingga dapat meningkatkan gangguan tidur. Untuk tahap 3 dan tahap 4 pada tahapan tidur itu dia sangat menurun. Nah, di gambar sebelah ini kita bisa melihat, ya, perbandingan periode tidur saat kondisi REM dan NREM, ya. Jadi yang stage 1 sampai 4 ini sebenarnya menggambarkan kondisi NREM, ya. Untuk yang REM ini adalah kondisi tubuh antara sadar dan tidak sadar, ya. Ini yang diblok, ya, untuk REM. Anda bisa lihat di situ pada usia anak-anak, ya, juga dewasa muda, ya, dan kondisi yang lebih tua, ya, di sini. Untuk durasinya itu dimana semakin bertambah usia terjadi perubahan pola yang tidak beraturan, ya, di sini antara kondisi REM dan NREM-nya itu tidak beraturan, ya. Kemudian di sini pada usia dewasa muda Anda dapat melihat kondisi REM-nya itu bertambah lama daripada saat dia masih anak-anak, ya. Pada anak-anak di sini untuk tahapannya itu masih stabil, ya, bisa dilihat di sini. Saat dia kondisi REM ke kondisi NREM 1, 2 sampai dengan 4, ya. Ini masih stabil, ya. Jadi ini juga berkaitan dengan keadaan fisiologisnya dia dan juga psikologisnya seseorang, ya, yang mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya usia. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tidur, ya. Jadi yang utama ada tahap pertumbuhan, ya, pertumbuhan anak, ya, perkembangan anak juga berpengaruh, ya. Jadi beda, ya, antara pertumbuhan dan perkembangan. Dimana untuk pertumbuhan itu kaitannya dengan peningkatan tinggi badan, berat badan, lingkar kepala anak, gitu, ya. Kalau perkembangan berkaitan dengan kemampuannya, misalnya kemampuan bahasa, kemampuan motorik, kemampuan sosial, ya. Kemudian motivasi, ada budaya, gaya hidup, kondisi sakit, ya, dan juga lingkungan. Nah, stres psikologis di sini sangat mempengaruhi, ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan sedikit di tahapan tidur, ya, yang mana dia akan mempengaruhi kemampuan tubuh dalam merespon pada kondisi REM dan NREM-nya, ya, untuk faktor-faktor ini. Nah, keterangan tadi, ya. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi di sini dapat berpengaruh terkait ya, semangatnya dia untuk memulai aktivitas setelah dia bangun tidur, ya. Kemudian budaya di sini berkaitan dengan rutinitas, ya, yang dilakukan sebelum tidur maupun setelah tidur, ya. Untuk gaya hidup dan kebiasaan ini berkaitan dengan aktivitas fisik, ya, juga kebiasaan makan, ya. Misalnya berkaitan dengan beban kerjanya, ya. Ini contohnya shift kerja, kemudian juga latihan fisik, ya, yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan makan, ya, yang dia konsumsi, baik itu minum, ya, atau makanan padat juga dapat mempengaruhi, ya. Contohnya ini, ya, yang dapat mengganggu tidur, ya, minuman atau makanan yang mengandung kafein, ya. Hati-hati juga, sekarang kan juga banyak makanan yang dia ada kafeinnya, ya. Misalnya roti rasa kopi, gitu, ya. Kadang kadar kopinya juga tinggi. Itu dapat mengganggu kondisi tidur. Selanjutnya untuk lingkungan, jadi lingkungan ini dapat juga mendukung untuk seorang tidur, seperti misalnya cahaya, juga suara, ya.
Jadi kondisi cahaya yang mati itu terbukti dapat meningkatkan respon tidur seseorang, ya, juga dapat membantu tubuh untuk merilis hormon-hormon penting yang dikeluarkan pada saat tidur, ya. Kemudian untuk stres psikologis, ya, ini pengalaman depresi, kecemasan, ya, dapat mengalami penundaan tidur, ya. Bahkan dapat mengakibatkan gangguan tidur, dia tidak bisa tidur. Remnya juga lebih awal, juga sering terbangun, perasaan tidur buruk, dan bangun lebih awal. Nah, ini dapat berdampak pada kondisi tubuhnya. Sakit, ya, baik fisiologi maupun psikologi, tadi sudah saya jelaskan sedikit, ya, akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kualitas tidurnya. Nah, untuk pengobatan, ini ya, ada obat-obat tertentu yang dapat mengganggu tidur, ada diuretik, antidepresan, stimulan, kafein, beta-adrenergic blocker, benzodiazepin, narkotik, antikonvulsan. Ya, nanti ini bisa dibaca sendiri ya, berkaitan dengan pengobatan. Nah, selanjutnya adalah terkait dampak kurang tidur. Jadi, kurang tidur, baik itu secara kualitas dan kuantitas, itu dapat mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kemudian juga kulit terlihat lebih tua, sering lupa, dapat muncul obesitas, ya, juga hilangnya konsentrasi saat belajar. Nah, pada kondisi-kondisi khusus seperti misalnya pada bayi dan anak, itu dapat menghambat atau mengganggu, ya, pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan pada ibu hamil itu dapat meningkatkan kecemasan kehamilan yang dapat berpengaruh kepada kondisi janinnya, ya, juga dapat berdampak pada adanya keluhan-keluhan lain yang muncul yang sebenarnya tidak dirasakan kalau dia tidak kekurangan tidur, ya, seperti misalnya pusing, ya, pada ibu hamil. Kalau pusing nanti dapat berdampak pada mempengaruhi kesehatan yang dapat berdampak signifikan pada keadaan denyut jantung janinnya, gitu ya. Kemudian juga gangguan nyeri pinggang dapat meningkat, gitu ya. Ini untuk pada ibu hamil, ya. Selanjutnya, nah, untuk fisiologi tidur nanti silakan untuk diputar kembali, ya, di YouTube ini, di linknya sudah saya sematkan, atau bisa langsung klik saja ini melalui materi PDF-nya. Ini adalah ringkasan dari yang saya jelaskan baru saja, ya. Oke. Nah, ini adalah kesimpulan, ya, dari apa yang sudah kita diskusikan, bahwa istirahat tidur merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh semua orang, ya. Dan tidur ini dapat berfungsi optimal untuk keadaan kesehatan tubuh kita. Maka setiap orang memerlukan istirahat dan tidur yang cukup. Baik, ini referensinya. Dan untuk meningkatkan pemahaman Anda berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari, silakan untuk berdiskusi, ya. Jadi bagi kelas menjadi 4 kelompok saja, ya, sesuai dengan daftar pertanyaan. Di sini ada 4 pertanyaan. Masing-masing kelompok silakan untuk berdiskusi satu nomor, ya. Jadi kelompok 1 mendiskusikan nomor 1 dan seterusnya sampai dengan kelompok 4 mendiskusikan pertanyaan nomor 4, ya. Waktunya sekitar 15 menit. Nanti setelah berdiskusi silakan kembali ke main room. Anda bisa menggunakan room 11 sampai 15, ya, untuk breakout, ya. Nanti kembali lagi ke main room untuk Anda mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.